Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada pagi hari ini, meskipun kita tidak beribadah di dalam gereja, tetapi kita juga akan merenungkan firman Tuhan. Kita ibadah di rumah kita masing-masing. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan selalu hadir dalam hati kita masing-masing. Sebelum kita merenungkan firman pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini, kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, sebab penyertaan-Mu kami rasakan setiap saat Tuhan. Tuhan, meskipun pada pagi hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami selalu rindu firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, dapat diterima, dapat tertanam dalam hati seluruh jemaat-Mu GTJ Tanjung Rejo dan kelompok Karang Subur Tuhan, sehingga imannya semakin bertumbuh dan imannya semakin takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mendasari ibadah pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. 2 ayat saja untuk mendasari ibadah pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat apa yang terjadi saat-saat ini, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Pada saat ini kita diperhadapkan dengan pergumulan permasalahan, yaitu maraknya virus corona. Kita tahu bahwa di berita, di TV, di koran, di internet, di surat kabar, dan lain sebagainya, hari-hari ini memberitakan tentang virus corona. Apalagi jikalau seseorang terkena virus ini, orang itu kebanyakan pasti meninggal. Lah, berita-berita tersebut menjadikan umat manusia di seluruh dunia merasakan kekhawatiran, merasakan cemas, merasakan ketakutan yang dirasakan pribadi lepas pribadi. Tak lepas dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini juga merasakan kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan yang dialami. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya kepada Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya di dalam melawan kekhawatiran ini yang sedang melanda seluruh umat, melanda seluruh jemaat? Pasti merasakan kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup kita masing-masing. Pada pagi hari ini saya memberikan tema atau judul hidup melawan kekhawatiran. Nah, pertanyaan bagi kita,
apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk melawan kekhawatiran tersebut. Yang harus kita lakukan dalam ayat yang 6 sudah jelas dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh orang percaya di saat menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita, dalam hati kita, yang dilakukan yang pertama untuk melawan kekhawatiran adalah doa. Doa artinya adalah permohonan, permintaan kepada Tuhan. Dan juga bagi orang percaya, doa adalah nafas hidup orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman dalam kitab Filipi pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6 atau keempat ayatnya yang ke-6 ini sudah jelas bahwa apa yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi dan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di saat hidupnya merasakan kekhawatiran, merasakan kegelisahan, apalagi dengan hal-hal yang membuat kita lemah dalam iman kita, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Serahkanlah pergumulanmu, serahkanlah permasalahanmu di dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di saat menulis kitab Filipi ini, Rasul Paulus berada di dalam penjara. Dan di dalam penjara, Rasul Paulus ini tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kesalahan, tetapi dia mempertahankan Injil Tuhan. Dia di penjara. Tetapi di dalam penjara, Rasul Paulus ini tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kekhawatiran, karena hidupnya sudah disertai oleh Tuhan. Hidupnya dalam naungan Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia tidak gelisah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi, setiap waktu atau setiap hari kita berdoa berapa kali? Kadang berdoa kita berdoa nanti saja, berdoa di saat lauknya tidak enak. Biasanya orang-orang melakukan seperti itu. Bapak, Ibu, ada salah satu contoh di mana orang ini selalu berdoa kepada Tuhan. Ada seorang ibu, dia mempunyai seorang anak. Nah, anak ini sedang mengalami sakit di kulitnya. Sudah harta bendanya yang sangat banyak untuk berobat anaknya, gatal di kulitnya. Sudah ke dokter spesialis, dokter yang terkenal. Tetapi apa? Tetapi sakitnya tidak sembuh-sembuh. Lalu ibu ini ingat dengan firman Tuhan. Dan dia selalu melakukan firman Tuhan. Yang terutama adalah yang dilakukan ibu, melihat anaknya yang tidak sembuh-sembuh karena sakit di kulitnya. Ibu ini datang kepada Tuhan dengan berdoa. Apalagi dokter sudah memvonis anak ini penyakit kulitnya tidak akan sembuh. Tetapi ibu ini mempunyai keyakinan, kesungguhan di dalam doa, meminta permohonan kepada Tuhan.
untuk kesembuhan anaknya ini. Tak henti-hentinya ibu ini berdoa. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Di saat ibu ini selalu meminta kepada Tuhan. Karena apa? Karena merasa khawatir, merasa gelisah apa yang sedang dialami, apa yang sedang diderita anak ini. Ibu ini terus-menerus berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Anak yang sudah divonis kulitnya, ya penyakit kulit yang tidak bisa sembuh. Luar biasa, mujizat yang dari Tuhan terjadi kepada anak ini. Anak ini menjadi sembuh di saat ibu ini melakukan doa. Ibu ini memohon kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat cerita seperti ini, jelas bahwa doa mengubah segalanya. Doa menjadikan kita dekat dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang tidak kondusif dengan adanya virus corona ini di negara kita? Yang kita lakukan adalah berdoa. Sehingga apa? Kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan dalam hidup kita, di saat kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah sakit menjadi sembuh. Ini yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya di dalam melawan kekhawatiran? Ayat selanjutnya, ayat 6 yang selanjutnya. Tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam melawan kekhawatiran dalam hidup kita, yang kedua yaitu kita mau hidup mengucap syukur. Mengucap syukur artinya apa? Mengucap syukur artinya menerima seluruh aspek kehidupan manusia dalam situasi, kondisi yang kita hadapi dan alami. Nah, lalu Rasul Paulus yang kedua mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi dan kepada kita, disuruh untuk mengucap syukur. Karena apa? Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur sudah menjadi bagian dari hidup orang percaya. Allah selalu menginginkan agar hidup kita selalu mengucap syukur. Meskipun dalam keadaan susah maupun di keadaan senang. Di saat kita diberkati, tidak diberkati, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu pertanyaan bagi kita, dalam situasi kondisi seperti ini, apakah kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah dalam kondisi situasi seperti ini, apakah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Jawabannya adalah iya. Karena apa? Melalui virus corona yang sedang terjadi di dunia, apalagi di Indonesia, banyak orang yang merasakan kekhawatiran. Banyak orang
rasakan kegelisahan. Mengapa kita harus bersyukur? Karena melalui virus corona ini kita diingatkan, kita introspeksi diri, apakah hidup kita sudah dekat dengan Tuhan atau belum? Apakah iman percaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau belum? Ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengucap syukur. Banyak orang yang takut akan virus corona, tetapi sebagai orang percaya kita harus mengucap syukur adanya virus ini. Karena apa? Tadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Apakah iman kita teguh mengikut Tuhan atau tidak? Maka dari itu Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini, dengan maraknya virus corona, kita harus mengucap syukur. Kita diingatkan, sebagai orang percaya, kita harus tetap percaya kepadanya, selalu bersandar kepadanya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah diberitakan, ya, apa yang sudah saya sampaikan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, di saat kita mengalami kekhawatiran, di saat kita mengalami kegelisahan, ketakutan dalam hidup kita, kita ingat Tuhan. Dengan apa? Dengan doa. Lalu apa? Dengan mengucap syukur kepadanya. Melalui virus corona, kita diingatkan untuk selalu dekat kepadanya, sehingga Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Nah, di saat kita sudah melakukan apa yang difirmankan firman Tuhan ini, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 sudah jelas dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini jelas, di saat kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur, yang kita dapatkan dalam hidup kita yaitu damai sejahtera. Tuhan akan memelihara pikiran kita. Ini dalam ayat 7 jelas, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang kita dapat di saat kita sudah melakukan firman Tuhan, yaitu kedamaian dalam hidup kita, sehingga Tuhan memelihara hati dan pikiran kita bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah, meskipun firman ini sedikit, ini menjadi dasar bagi kehidupan kita. Firman Tuhan kita tanamkan dalam hati kita, sehingga apa? Yang kita dapat damai sejahtera selalu ada dalam hidup kita, dan Tuhan selalu menolong kita, menyertai kita setiap waktu, sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu sudah sedikit memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami selalu diingatkan untuk selalu berdoa kepada Engkau ya Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi jalanku Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di GTJ Tanjung Rejo dan kelompok Karang Subur. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, biarlah Tuhan sendiri yang melindungi kami semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya masing-masing Tuhan.
Biarlah kami rasakan kasih-Mu setiap saat Tuhan, dan kami selalu merasakan sukacita bahwa pemeliharaan Allah terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.